Ada kembali di Kabar Siang, pemirsa. Polres Garut, Jawa Barat telah membuka layanan posko pengaduan khusus bagi korban oknum dokter cabul yang belum melapor resmi. Polisi menyediakan ruangan tertutup karena masih banyak korban yang belum membuat laporan resmi. Disediakannya ruang tertutup karena korban yang belum lapor khawatir jika identitasnya bocor serta kerahasiaan privasi diketahui banyak orang. Selain alasan privasi yang takut menyebar, kendala para korban yang belum melakukan laporan resmi juga dipicu oleh para suami korban yang tidak tahu istrinya menjadi korban pelecehan tersangka. Korban yang mayoritas para ibu hamil itu takut akan rumah tangganya terdampak apabila sang suami tahu istrinya pernah mendapat tindakan tak senonoh oleh pelaku. Pemirsa, korban-korban pencabulan dokter kandungan di Garut, Jawa Barat mulai melaporkan pelecehan seksual yang dialami ke kantor hukum. Para korban mengaku dilecehkan di klinik hingga di rumah makan. Setelah hari Senin itu ramai ada berita itu, saya ngepost di IG pribadi saya, ternyata banyak yang menanggapi, banyak yang konsultasi pria japri. Akhirnya terkumpullah kurang lebih 10 orang korban itu yang mau berkonsultasi tetapi enggan untuk melaporkan karena itu tadi takut, trauma. Yang sebagian besar di kesehatannya, yang sebagian juga ada yang di KP. Cuman yang di KP tidak sampai meraba yang daerah sensitif, cuman meremas tangan dan memeluk. Kalau di tempat kesehatan itu, di tempat kerjanya dia itu ya itu tadi USG. Kebanyakan yang sedang USG. Untuk yang di kafe? Kalau yang di KP itu sebelumnya dia sama memeriksakan untuk USG KB-nya, terus dia ngejapri bahwa ini nih nomor dokter Iril gitu. Akhirnya berlanjut karena pasien itu merasa, oh ya ini dokter saya yang saya kemarin meriksa KB saya. Jadi dia ngebalas lagi, ternyata terus berlanjut sampai datanglah dia ke tempat kafe itu di mana si pasien sedang menunggu di sana. Bagaimana perkembangan terbaru dari kasus pencabulan oknum dokter di Garut, Jawa Barat? Kami ajak Anda bergabung dengan reporter Putri Sofia. Selamat siang Putri Sofia, sudah ada berapa orang yang melapor mengenai kasus pelecehan ini? Ya, selamat siang Anna, Tialita dan juga pemirsa TV One. Kalau sudah ada berapa korban yang melapor secara resmi ke pihak Polres Garut, Jawa Barat, sejauh ini laporan yang diterima ini ada 2 pelapor yang merupakan korban atas tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh dokter berinisial MSF atau yang kerap disapa dokter Iril yang merupakan dokter kandungan yang berpraktek di beberapa tempat di Garut. Dan kalau kita lihat memang sejak ditetapkan sebagai tersangka kemarin, dokter MSF ini pihak dari Polres Garut, Jawa Barat telah membuka posko pengaduan bagi para korban yang merasa pada saat itu memeriksakan kesehatannya pada dokter yang menjadi tersangka ini mengalami tindakan pelecehan seksual pada saat-saat tersebut. Dan memang kalau kita lihat untuk posko pengaduannya sendiri ini telah dibuka sejak kemarin dan berada di unit khusus, yakni ada di unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat. Dan ini terbuka bagi para korban yang mana nantinya ini akan dijaga sekali kerahasiaan dan juga privasi identitas dari para korban, mengingat bahwa korban-korban dari pelecehan seksual ini memang memiliki beberapa kendala dalam proses peradilannya karena memang beberapa korban ini merasa tidak percaya diri dan juga merasa tidak aman melihat bahwa proses ataupun kejadian yang dialaminya merupakan kejadian yang cukup traumatis. Dan kalau kita lihat memang sejauh ini pihak dari Polres Garut masih akan terus memberikan ruang bagi para korban untuk merasa aman dan juga nyaman menyampaikan laporan-laporannya. Karena kalau kita lihat memang dalam proses pemeriksaan apabila korban ini melapor kepada unit PPA yang berada di Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat ini juga akan ditangani langsung oleh para
polisi-polisi ataupun personil polisi wanita, sehingga ini memberikan ruang bagi para korban ini untuk mungkin merasa lebih aman dan juga nyaman berbincang ataupun berkonsultasi langsung dengan polisi wanita. Selain dari posko pengaduan yang berada di Polres Garut, Jawa Barat, pihak kepolisian juga membuka hotline melalui pesan singkat WhatsApp dengan nomor 0811 1340 40 40, yang mana untuk WhatsApp ataupun hotline ini juga diperlukan bagi para korban yang memang mungkin masih belum merasa aman dan juga nyaman untuk datang langsung ke Polres Garut melaporkan apa yang terjadi kepada para korban yang merupakan pasien dari dokter MSF tersebut. Karena kalau kita lihat dan juga berbincang kemarin dengan salah satu kuasa hukum, Restu Nur Asia, ini mengatakan bahwa sudah ada sekitar 10 korban yang sudah berkonsultasi dengan dirinya namun masih enggan ataupun masih belum membuka diri ataupun masih belum berani untuk melaporkan langsung kepada pihak kepolisian. Karena kalau kita lihat sendiri untuk kasus pelecehan seksual ini kendala-kendala seperti inilah yang menjadi faktor penghambat dari hukuman tersebut. Karena kalau kita lihat ini hukuman yang akan diganjarkan kepada pelaku ini tergantung seberapa banyak laporan yang nantinya akan ditujukan kepada tersangka. Karena kalau kita lihat kemarin dari rilis yang dilakukan oleh Polres Garut, Jawa Barat, hukuman penjara ini paling lama 12 tahun dengan denda 300 juta rupiah. Namun konstruksinya akan berubah apabila akan semakin banyak korban yang akan melapor. Untuk sementara kami akan terus memantau apakah hari ini akan ada laporan-laporan tambahan dari para korban. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Ana. Terima kasih laporan langsung Putri Sofia dari Garut, Jawa Barat.